Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ainur Febrianti, Ardia Regita Pramesti Cahyani, Angelin Veronica. Telah menyusun flipbook dan video ini kami persembahkan sebagai pemenuhan tugas final project dalam mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Apriana Rahmawati. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang fungsi pengarahan dan implementasi dalam manajemen organisasi. Materi ini merupakan bagian penting dalam mendukung pemahaman kita mengenai bagaimana pengarahan yang efektif dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja serta keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah memahami definisi dan pentingnya pengarahan dalam manajemen sebagai upaya strategis untuk mendukung keberhasilan organisasi, menjelaskan fungsi utama pengarahan dan implementasi sebagai bagian integral dari proses manajerial, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaannya, serta menerapkan konsep pengarahan dan implementasi secara efektif dalam berbagai skenario nyata guna memastikan tercapainya hasil yang optimal dan selaras dengan tujuan organisasi. Baiklah, mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami definisi pengarahan. Definisi pengarahan. Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan dalam manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Pengarahan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan produktif. Proses pengarahan melibatkan komunikasi langsung antara manajer dengan bawahan untuk memberikan instruksi, bimbingan, dan motivasi agar karyawan dapat memahami peran serta tanggung jawab mereka dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer yang memberikan arahan mengenai cara baru untuk meningkatkan produktivitas pabrik akan menjelaskan tujuan dari metode baru tersebut, manfaatnya bagi perusahaan, serta cara penerapannya secara rinci. Hal ini memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya perubahan tersebut dan dapat berkontribusi secara maksimal. Fungsi pengarahan, pervasive function atau fungsi meresap. Pengarahan diperlukan di semua tingkat organisasi, dari manajemen puncak hingga staf operasional. Hal ini memastikan bahwa semua lapisan organisasi memiliki tujuan yang selaras. Continuous activity atau aktivitas berkelanjutan. Pengarahan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Ini penting karena situasi organisasi selalu berubah, seperti perubahan dalam teknologi atau pasar. Human factor atau faktor manusia. Pengarahan mempertimbangkan kepribadian, kebutuhan, dan motivasi individu. Karyawan adalah aset utama organisasi, sehingga pendekatan yang humanis sangat penting. Creative activity atau aktivitas kreatif. Pengarahan melibatkan inovasi untuk mengatasi tantangan organisasi. Pemimpin harus mampu berpikir kreatif untuk memotivasi dan membimbing timnya. Executive function atau fungsi eksekutif. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan. Executive function atau fungsi eksekutif. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang memiliki wewenang. Hanya dengan otoritas yang tepat, pengarahan dapat dijalankan dengan efektif. Delegated function atau fungsi yang didelegasikan. Pemimpin dapat mendelegasikan fungsi pengarahan kepada bawahannya. Ini memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan lancar tanpa tergantung pada satu individu saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sebagai kumpulan individu dengan kebutuhan, minat, persepsi, sikap, dan kepribadian yang berbeda.
Pengarahan perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk menciptakan harmoni dalam tim. Contoh, pemimpin yang memahami keunikan setiap anggota timnya dapat lebih mudah membangun kerjasama. Tujuan pengarahan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bekerja menuju hasil yang sama dengan cara yang paling efektif dan efisien. Contoh, menetapkan target penjualan yang jelas untuk seluruh tim pemasaran. Perilaku individu. Pemimpin harus memahami perilaku individu agar dapat menyesuaikan pendekatan pengarahan yang sesuai. Contoh, memberikan pendekatan personal kepada karyawan yang membutuhkan lebih banyak bimbingan. Manusia sebagai komponen vital. Sebagai elemen utama organisasi, manusia perlu dipahami secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun profesional. Manusia sebagai komponen vital. Sebagai elemen utama organisasi, manusia perlu dipahami secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sesi pengembangan diri untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal. Manusia sebagai komponen vital. Sebagai elemen utama organisasi, manusia perlu dipahami secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun profesional. Contoh, mengadakan sesi pengembangan diri untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal. Motivasi, pendekatan motivasi. Pendekatan tradisional atau Frederick B. Taylor, motivasi didorong oleh uang atau gaji. Pendekatan hubungan manusiawi atau Elton Mayo, motivasi melalui interaksi sosial. Pendekatan Human Resource Management, pekerjaan sendiri sebagai motivasi, tidak hanya dorongan dari manajer. Pendekatan motivasi positif, memotivasi dengan hadiah. Motivasi negatif, memotivasi melalui ketakutan. Bukti keberhasilan, hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Untuk definisi kepemimpinan sendiri adalah seni yang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi hampir semua definisi itu sebenarnya dikaitkan oleh seni, guys. Oke, nah selanjutnya ada fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin sendiri itu ada memotivasi, mengarahkan, memfasilitasi, dan meningkatkan produktivitas karyawannya dan bawahan-bawahannya. Yang pertama, ada perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah mengatakan pemimpin itu harus menyelidiki masalah dan memberikan solusi. Jadi kita sebagai pemimpin ini harus memberikan solusi bagaimana ada permasalahan di sebuah perusahaan, itu kita harus menyelesaikannya sebagai pemimpin. Lalu yang kedua ada menghimbau. Pemimpin membuat keputusan dan meminta anggota menerima keputusan tersebut. Yang ketiga ada konsultasi. Yang keempat ada bergabung. Dan yang kelima ada memberi, yaitu pemimpin mendukung solusi yang diambil anggotanya. Lalu ada komitmen. Komitmen sendiri memiliki prinsip, yaitu tetapkan tujuan bersama, koordinasi, bantu anggota beradaptasi. Lalu untuk fungsinya sendiri adalah pengambilan keputusan, pendelegasian, motivasi, pengawasan, dan pelatihan bawahan. Untuk gaya kepemimpinan sendiri itu ada 3, yaitu otokratis adalah keputusan dibuat oleh pemimpin sendiri, yaitu kontrol secara ketat. Lalu selanjutnya ada demokratis, keputusan yang melibatkan anggota komunikasi 2 arah. Lalu yang ketiga ada kendali, bebas, yaitu anggota diberi kebebasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada teori kepemimpinan X dan Y berdasarkan Douglas MacGregor, yaitu teori X manusia malas dan perlu diwajibkan, dan teori Y sendiri adalah manusia secara alami ingin bekerja dan mencari tanggung jawab. Motivasi menurut MacGregor adalah penghargaan atas prestasi yang mendorong
keterlibatan seorang karyawan. Oke, selanjutnya adalah pemberian perintah. Jadi untuk pemberian perintah sendiri itu adalah proses di mana seseorang yang memiliki otoritas seperti atasan atau pemimpin itu menyampaikan arahan atau instruksi secara jelas dan terstruktur kepada pihak lain dengan tujuan sendiri. Tugasnya yang tertentu itu dapat dilaksanakan sesuai harapan mereka masing-masing dan tentunya terarah dalam batas waktu yang ditentukan dan dengan tanggung jawab yang penuh dari penerima perintah. Proses ini biasanya melibatkan komunikasi yang jelas, pemahaman yang sama antara pemberi dan penerima perintah. Jadi di saat kita memberikan perintah itu harus jelas, teman-teman. Jangan sampai perintah yang diberikan oleh pemimpin itu tidak terarah dan tidak terstruktur. Maka nanti yang penerima pemimpin itu bisa menyalahkan arti dari perintah tersebut dan tidak mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan tentunya sesuai harapan dari pemberi perintah tersebut. Jadi dalam memberikan perintah itu dapat diberikan secara langsung seperti dalam situasi darurat atau melalui sistem formal, melalui dokumen tertulis di sebuah email atau dalam sebuah komunikasi secara online begitu. Untuk tujuan pemberian perintah sendiri itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah mengarahkan dan menyelaraskan tindakan agar tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang tercapai. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi dengan memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan. Jadi di saat kita tidak memberikan arahan yang jelas dan benar, itu akan terjadi miskomunikasi atau akan terjadi kebingungan saat mengerjakan perintah tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya ada menjamin tanggung jawab dan menetapkan tugas kepada pihak yang sesuai dalam struktur organisasi. Di saat pemimpin ingin melakukan pekerjaan atau memberikan perintah dalam mungkin kita contohkan tentang keuangan begitu, teman-teman. Tetapi pemimpin tersebut lupa atau lalai tidak memberikan perintah tersebut pada bagian keuangan, maka di situ akan terjadi tugas tersebut tidak akan bisa diselesaikan karena itu bukan bagian dari tugasnya dia begitu. Misalnya dia memberikannya kepada bagian marketing begitu, maka di situ tentang keuangan tersebut tidak akan bisa dikerjakan oleh bagian marketing tersebut karena adanya kesalahan dalam pemberian perintah, teman-teman. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis perintah dalam pengarahan. Yang pertama ada perintah lisan. Dari judul tersebut atau definisi tersebut dapat kita artikan sebagai instruksi yang disampaikan secara langsung dan cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan dengan cepat. Untuk keuntungannya sendiri itu adalah memungkinkan klarifikasi langsung jika ada ketidakpahaman. Jadi di saat kita memberikan perintah secara lisan, maka orang yang menerima perintah tersebut itu akan lebih paham karena terjadinya komunikasi secara langsung yang memberikan keputusan itu secara tepat dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi untuk kelemahannya sendiri itu rentan terhadap kesalahpahaman jika tidak disampaikan dengan jelas atau berbelit-belit begitu ya, teman-teman. Lalu yang kedua ada perintah tertulis. Untuk definisinya sendiri adalah instruksi formal yang didokumentasikan serta kebijakan atau prosedur. Untuk perintah ini biasanya itu terdapat pada peraturan-peraturan pada perusahaan begitu atau organisasi. Untuk keuntungannya sendiri adalah memberikan kejelasan dan dapat digunakan sebagai referensi. Untuk kelamaannya sendiri itu memerlukan waktu lebih lama untuk persiapannya karena membuat sesuatu yang dibuat dalam dokumen atau sebagai hard file gitu ya, itu memerlukan waktu yang cukup hampir mungkin 1 hari, atau membuat peraturan tersebut itu perintah tersebut itu memerlukan waktu untuk mengetik, membuatnya begitu. Dan
Jika dilakukan secara lisan itu tidak membutuhkan waktu karena itu dilakukan secara langsung begitu teman-teman. Oke, untuk kebaikan dari perintah sendiri itu yang pertama adalah perintah lisan tidak membutuhkan waktu banyak dan mempunyai kemungkinan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas dan dapat dipergunakan kepada banyak orang. Jadi perintah lisan ini bisa digunakan pada siapapun begitu ya, tetapi itu harus melalui ketelitian dan penjelasan yang sangat-sangat terarah dan terstruktur agar yang mendapat perintah tersebut itu tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak menghindari kebingungan begitu teman-teman. Lalu perintah tertulis sendiri ada yang pertama, kebaikannya itu ada mudah diperiksa karena perintah tersebut kan ditulis begitu ya. Lalu mengetahui tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah menjamin persamaan di seluruh unsur organisasi. Jadi di saat perintah itu dituliskan, itu bisa digunakan untuk untuk organisasi-organisasi lain begitu. Di saat perintah tersebut ditulis juga, itu pemahaman dari seseorang dan pihak lain itu akan terjadi atau menjamin persamaan dari pemahaman tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis perintah dalam pengarahan. Yang pertama ada perintah lisan. Dari judul tersebut atau definisi tersebut dapat kita artikan sebagai instruksi yang disampaikan secara langsung dan cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan dengan cepat. Untuk keuntungannya sendiri itu adalah memungkinkan klarifikasi langsung jika ada ketidakpahaman. Jadi saat kita memberikan perintah secara lisan, maka orang yang menerima perintah tersebut itu akan lebih paham karena terjadinya komunikasi secara langsung yang memberikan keputusan itu secara tepat dan tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi untuk kelemahannya sendiri itu rentan terhadap kesalahpahaman jika tidak disampaikan dengan jelas atau berbelit-belit begitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada perintah tertulis. Untuk definisinya sendiri adalah instruksi formal yang didokumentasikan serta kebijakan atau prosedur. Untuk perintah ini biasanya itu terdapat pada peraturan-peraturan pada perusahaan begitu atau organisasi. Untuk keuntungannya sendiri adalah memberikan kejelasan dan dapat digunakan sebagai referensi. Untuk kelamaannya sendiri itu memerlukan waktu lebih lama untuk persiapannya karena membuat sesuatu yang dibuat dalam dokumen atau sebagai hard file gitu ya, itu memerlukan waktu yang cukup hampir mungkin 1 hari, atau membuat peraturan tersebut itu, perintah tersebut itu memerlukan waktu untuk mengetik, membuatnya begitu. Dan jika dilakukan secara lisan itu tidak membutuhkan waktu karena itu dilakukan secara langsung begitu teman-teman. Selanjutnya, definisi implementasi. Implementasi adalah proses melaksanakan rencana strategis yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi melibatkan pengorganisasian sumber daya, memotivasi tim, dan memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan rencana awal. Tanpa implementasi yang efektif, bahkan strategi terbaik sekalipun tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Nah, teman-teman, di sini ada proses implementasi. Untuk yang pertama, memberikan tugas dan penjelasan rutin, yang artinya setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Contohnya seperti ketika supervisor menjelaskan detail tugas harian kepada setiap anggota tim produksi. Untuk yang kedua, penerapan kepemimpinan, yang artinya pemimpin harus mampu memotivasi dan mengarahkan tim mereka dengan pendekatan yang sesuai. Contohnya seperti ketika manajer proyek menggunakan gaya kepemimpinan demokratis untuk mendorong partisipasi tim. Yang ketiga, penjelasan kebijakan yang ditentukan, seperti memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan perusahaan agar semua pihak berada pada jalur yang sama. Contohnya seperti mengadakan sesi orientasi untuk karyawan baru. Nah, untuk yang terakhir, evaluasi dan umpan balik.
Di sini mengukur keberhasilan implementasi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya seperti mengadakan rapat evaluasi mingguan untuk membahas kemajuan proyek. Perlu kalian tahu ada faktor penentu keberhasilan implementasi. Untuk yang pertama, kepemimpinan efektif. Pemimpin harus mampu menginspirasi, membimbing, dan memotivasi tim. Contohnya seperti memberikan penghargaan kepada tim atas pencapaian target. Untuk yang kedua, motivasi karyawan, menggunakan insentif seperti bonus atau pengakuan untuk meningkatkan semangat kerja. Contohnya seperti mengadakan program karyawan terbaik bulan ini. Untuk yang terakhir, komunikasi yang jelas, menyampaikan informasi secara efektif untuk menghindari kesalahan dan miskomunikasi. Contohnya seperti menggunakan platform komunikasi digital untuk memastikan semua anggota tim mendapatkan informasi yang sama. Jadi, intinya dari semua yang sudah dibahas, kami ingin menekankan bahwa kesimpulannya adalah pengarahan dan implementasi adalah bagian penting dalam manajemen organisasi. Pengarahan berfokus pada memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada karyawan. Sedangkan implementasi memastikan bahwa rencana strategis dapat dijalankan secara efektif dengan kombinasi kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan motivasi yang baik. Organisasi dapat mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Demikian presentasi dari kami. Semoga poin-poin yang disampaikan bisa menjadi solusi atau bahan pertimbangan ke depan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.